Ya, selamat datang. Kemarin saya ada kiriman kit inverter dan SPM yang lama. Langsung saya flash ulang untuk yang baru karena proteksinya kalau ada error dia merestart atau dapat gangguan tegangan spike. Dari akan dijelaskan. Kemudian dibawakan sekalian MCB PLN, MCB beban dan juga kontaktornya minta dirangkaikan sistem UPS sekaligus dirapikan kabel-kabelnya. Nah, langsung saya simulasi dulu. Ini PLN priority, jadi ketika pemadaman maka load beban akan mengalami kekosongan tegangan karena PLN-nya padam, kemudian langsung di backup oleh inverter. Pemadaman, nah, ada kedipnya, memang harus ada kedipnya karena tidak mungkin tidak kedip karena PLN-nya padam. Kecuali kedua sumber ada PLN dan inverter. Nah, kontaktor berpindah itu tidak akan terjadi kedip. Kecepatannya sampai 2 milisecond, 1 milisecond pun bisa. Tapi kalau PLN-nya padam dan prioritasnya cuma PLN, otomatis beban load pastinya kehilangan tegangan dari PLN. Kemudian inverter baru tahu kalau itu pemadaman dan juga ATS-nya akan berpindah dan di situ ada kedipnya. Tapi kalau dikembalikan ke inverter nanti nggak ada kedip karena tegangan inverter sudah siap duluan. Nah, nggak ada kedipnya. Kalau pemadaman itu nanti ada kedipnya karena sumber PLN-nya hilang. Kecuali kalau tidak hilang maka nggak kedip. Untuk standar di dalam kontaktor itu biasanya ada komponen yang namanya absorb snubber. Absorb itu meredam, kemudian snubber itu alat yang digunakan untuk meredam tegangan spike lonjakan yang dihasilkan oleh koil kontaktor. Nah, di sini koil kontaktornya A1 A2 itu harusnya dipasang absorb snubber. Nah, biasanya itu dipakai untuk memisahkan atau pada saat kita menggabungkan sistem kontaktor tegangan tinggi dengan sistem tegangan rendah atau arus lemah dan arus tinggi. Dalam elektronika ada arus lemah, itu bagian mikrokontroller atau tegangan yang rendah. Kemudian arus tinggi itu bagian kontaktor. Nah, jika digabungkan dalam satu panel box, itu namanya ada komponen untuk meredam spike tegangan atau hasil dari switch tegangan tinggi kontaktor. Nah, di situ namanya absorb snubber. Dia dipasang pada koil kontaknya. A1 dan A2 diparalel menggunakan ini harusnya absorb snubber. Dia bentuknya seperti kapasitor yang warna biru. Dalam komponennya itu ada milar juga dan juga varistor. Nah, di situ varistornya yang mengeklem tegangan lonjakan yang dihasilkan oleh koilnya. Di dalam koil kontaktor itu ada ratusan atau bahkan ribuan kumparan. Nah, saat dia diberi energi, kontaktornya aktif. Dan saat dilepas, nah, tegangan koilnya itu terbebas, dia akan menghasilkan ribuan volt. Karena jika satu kumparannya aja 2 volt, itu ada ratusan, pasti tegangannya sangat tinggi sekali. Nah, dia akan menjadi petir dalam perangkat elektronik. Nah, dia akan menjalar melalui plastik atau metal, apalagi pasang di panel box. Nah, dia menjalar melalui metal box mempengaruhi sistem tegangan rendah. Di sini ada LCD, entah itu LCD-nya karakternya acak atau SPWM-nya merestart. Untuk yang sekarang dia terganggu akan merestart. Atau mungkin ada yang pernah mengalami ketika dipasang di papan normal, ketika di panel box kok ada errornya. Nah, di situ kita harus memperhatikan tegangan spike yang dihasilkan oleh sistem tegangan tinggi. Jadi ketika koilnya lepas, dia harusnya spike ribuan volt diklaim oleh kapasitor varistornya tadi.
jadi nggak sampai ribuan volt. Ada yang 440 volt, ada yang 275, tergantung speknya varistor. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ke rangkaian yang saya rakit ini, ketika kontaktor aktif dia menggunakan PLN, dan kontaktor lepas dia menggunakan inverter. Nah, tujuannya supaya kalau PLN-nya padam, kontaktornya ini juga koilnya padam. Jadi kecepatannya harusnya lebih tinggi, tapi di sini tetap ada kedipnya karena suplai PLN-nya hilang, kecuali nggak hilang. Kalau untuk trigger sensor dari SPWM-nya itu udah cepat. Misalkan PL-nya aktif, kemudian sensor PLN-nya ini saya cabut, dia nggak ada kedipnya, jadi pemadamannya lewat SPWM. Saya cabut 1, 2, 3. Nah, ini PLN-nya tidak ada, dia nggak kedip. Tapi kalau yang dilepas dari sumber konslet, ini karena AC 220, kita langsung, tadi saya sambung malah konslet di sini, ya enggak apa-apa, kita langsung ke skema aja. Jadi skemanya seperti ini. Ini PLN, inverter input, load masuk ke rumah. Jadi kontaktornya sudah 2NO, 2NC. NO itu normally open atau terbuka, dipakai oleh PLN-nya. Kemudian normally close-nya dipakai oleh inverter. Jadi saat kontaktor tidak aktif, yang masuk ke load ini terhubung pada output inverter. Dan kalau kontaktor aktif, nanti yang terhubung PLN-nya. Dan inverternya terlepas. Untuk koilnya koil kontaktornya A1 dan A2. A2 ini sudah saya sambung ke netral PLN, kemudian A1-nya ke LPLN. Tapi di sini diputus dulu kabelnya supaya dapat di-trigger oleh SPWM, supaya SPWM-nya men-trigger lewat kabel yang di sini. Jadi saya silang. Ini masuk ke relaynya NC dan COM. Jadi saat relay SPWM-nya itu tidak aktif, nanti ini terhubung karena masuk ke bagian NC. Nanti bisa dipindah juga ke NO kalau rangkaiannya berbeda. Untuk rangkaiannya bisa beda-beda. Jadi saat SPWM ATS-nya tidak aktif, dia kontaktornya aktif karena terhubung koilnya langsung ke PLN. Nah, saat pemadaman, kontaktornya lepas menghubungkan inverter. Sistem UPS. Kalau sistem PLTS, kedua sumber ada, maka kecepatannya tinggi karena kontaktor tinggal pindah-pindah aja. Kalau sistem UPS, beban load akan mengalami kehilangan daya, kemudian baru di backup oleh inverter. Pastinya ada sedikit kedip. Kemudian mungkin cukup itu. Kontaktor tidak aktif karena bypass ke inverter. Nanti kalau PLN-nya nyambung, prioritas ke PLN karena modenya UPS. Nanti kalau modenya hybrid, rangkaiannya tetap seperti ini, nggak perlu dirubah. Oke, sekian, terima kasih.